Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku segenap keluarga besar Yayasan Jamiah Ruqyah Aswaja yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kami bisa menyapa panjenengan sedoyo dengan keadaan masih sehat di bulan puasa 1442 Hijriah ini. Seperti biasa setiap sore kita di pengurus pusat Yayasan Jamiah Ruqyah Aswaja mengadakan kajian-kajian kitab-kitab ruqyah, kajian-kajian meningkatkan keilmuan ruqyah kita. Untuk kesempatan sore hari ini kami akan membaca kitab Khazinatul Asrar Shahifah 70 ya. Shahifah 70 ini terbitan Darul Ummah. Darul Ummah Shahifah 70. Kebetulan ini bab yang terkait dengan al-istikharah, atau kita minta pilihan yang terbaik kepada Allah. Kita minta putusan dari berbagai macam pilihan kita yang terbaik untuk kehidupan kita di dunia ataupun nanti sampai di akhirat. Marilah kita berdoa dulu, minta syafaat Nabi, minta ridho pada mujiz-mujiz kita, guru-guru kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, yang sangat kita hormati, beliau mujiz kita Gus Alama Alauddin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi thumma ila ruhi jamil abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin wal karubin ruhanin jamil awliya wa syuhada wa salihin wal ulama al amilin khususan ila sultanil awliya Syaikhul Qadir Jailani wa bil Hasan As-Sadili qudisa sirruhuma thumma ila ruhi jami'il ustadina wa muallimina wa masyayikhina wa mujizina jamil abaina wa ummatina wa jamil talamidina al-hadirin wal ghaibin wa bi barakati hadzal kitab ya Allah ij'alna wa iyyahum min ibadikas sholihin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khazinatul Asrar Darul Ummah halaman 70. Babu khawasis suwar wal ayah wa dzikril ahadisi as-sahihati al-waridi fil istikharati wa bayanil akibati fa innaha wahyul mu'mini. Bab yang menjelaskan tentang keistimewaan ayat ataupun surat dan hadis yang menjelaskan tentang istikharah untuk kebaikan masa yang akan datang, untuk kebaikan masa yang akan datang, dan menjelaskan bahwa di situ adalah termasuk wahyul mukmin. Istikharah yang benar, istikharah yang memang di situ untuk menunjukkan kebaikan kita di masa yang akan mendatang, itu juga termasuk wahyu untuk orang mukmin. Akhraja at-Tabrani an Anasin radhiyallahu an
annahu qala. Ini suatu hadis yang diriwayatkan, yang dinukil Imam Tabrani dari Hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara wala ala man iktasoda. Tidak ada kerugian bagi orang yang mau istikharah, minta pilihan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Wala nadima man istasyara, dan tidak ada penyesalan bagi orang yang mau mengajak musyawarah pada orang lain. Wala ala man iktasoda, wala ala man iktasoda, dan tidak ada kefikiran bagi mereka yang mau berusaha. Ma khaba man istakhara. Ini yang bab yang pertama, yang ini yang kita bahas untuk kajian sore hari ini. Man khaba man istakhara, tidak ada kerugian bagi mereka yang mau istikharah, minta pilihan, minta solusi, minta diberi sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita yang akan datang, langsung kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni adama istikharatuhu Allah Azza wa Jalla. Sebagian dari keberuntungan bagi anak Adam apabila dia minta pilihan yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Segala upaya sudah kita lakukan. Upaya secara kasab, secara duniawi, kita berusaha, kita berikhtiar, sudah kita cari mana yang positif, mana yang negatif, kan tapi kita terbelenggu kepada keputusan yang kita masih ragu. Apakah keputusan ini untuk baik kita jalankan, atau nanti harus diganti dengan keputusan yang lain, atau keputusan A kita pilih, atau keputusan B yang kita pilih. Nah, karena seperti itu kita bimbang, kita ragu, kita syak mana yang harus kita jalankan, berarti di situ kita harus melakukan istikharah, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana metodenya, bagaimana caranya, dan bagaimana syarat-syarat yang ada di situ, mari kita lihat apa yang disampaikan di kitab ini dari berbagai macam nukilan hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja at-Tabrani an Ibni Abbasin wa Ibnu Amrin wa Ibnu Umar ridwanullah alaihim qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimana al-istikharata kama yu'allimana as-surata minal Qur'an. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ini memberi keterangan atau memberikan wejangan dengan asar sallallahu alaihi wasallam al istikharata kama yu'allimana as-surah minal Qur'an. Nah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ini pernah diajari oleh Nabi sebagaimana Nabi itu mengajarkan Al-Quran, tata cara, kaifiyah, metode, cara istikharah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya kita sebagai peruqyah, kita sebagai abdi masyarakat, kita berdakwah, pasti banyak sekali kita itu ditanya oleh klien-klien kita, pasien kita, atau masyarakat-masyarakat secara umum. Mungkin Ustadz, ini bagaimana cara kami, keluarga kami memberikan solusi, anak saya begini Ustadz, keluarga saya begini Ustadz, anak saya jodohnya ada beberapa alternatif nih Ustadz, mana yang terbaik Ustadz. Itu kalau kita untuk menolong orang lain, atau minimal untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri, kita punya beberapa masalah, kita punya beberapa solusi, akan tapi kita masih ragu. Bagaimana caranya? Di sini diajarkan oleh Nabi yang pernah diajarkan kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar.
Allahumma inni astaghfirukal hadisa. Ini hadisnya, suruh Allahumma inni astaghfiruka. Ya Allah, saya minta pilihan padamu ya Allah. Itu doa yang simpel. Kemudian ada riwayat lagi yang panjang. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimana as-surata minal Qur'an. Kalau hadis dari Jabir ini pernah diajarkan oleh Nabi untuk istikharah untuk semua perihal urusan-urusan kita di duniawi ini. Fil umuri kulliha, semua urusan kita di duniawi ataupun dunia untuk masratil akhirah. Yaqulu, apa yang didaukan yaqulu? Idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini. Apabila kalian mempunyai suatu tujuan, apabila kalian mempunyai suatu maksud, apabila kalian mempunyai suatu keinginan, idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini. Falyarka ini artinya salatlah dua rakaat min ghairil faridati, selain salat fardu. Artinya salat sendiri 2 rakaat selain salat fardu. Apa yang dibaca salat itu? Sumal yakul Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika was'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, saya minta pilihan kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya tunjukkan sesuatu yang baik padaku ya Allah, dengan pengetahuanmu ya Allah, dengan ilmumu ya Allah, dengan petunjukmu ya Allah. Wastaqdiruka bi qudratika. Ya Allah, saya minta takdir darimu ya Allah. Ya Allah, saya minta keputusan darimu ya Allah. Was'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, saya minta padamu ya Allah suatu kebaikan bagiku untuk masa depanku ya Allah. Was'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Hanya Engkau yang kuasa ya Allah, aku tidak kuasa apa-apa ya Allah. Ini fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau maha mengetahui dan aku tidak bisa apa-apa ya Allah. Wa anta 'allamul ghuyub. Engkau ya Allah dat yang mengetahui sesuatu yang gaib ya Allah, sesuatu yang kasat mata ya Allah, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera, oleh manusia ya Allah. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Ya Allah, tunjukkan padaku apabila Engkau mengetahui bahwa hal ini baik bagiku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, dan masa depanku ya Allah. Anna hadzal amra syarrun li fid dini wa ma'ashi wa akibati amri ya Allah. Dan apabila in kunta ta'lamu anna hadzal amra, dan apabila ini adalah tidak baik bagiku ya Allah, bagi keluargaku ya Allah, bagi agamaku ya Allah, bagi usahaku dan masa depanku ya Allah. Ini suatu doa kita kepada Allah pada waktu kita beristikharah. Kalau memang di situ baik, maka jadikanlah ya Allah. Kalau memang kurang baik, maka batalkan ya Allah, dan tunjukkan padaku sesuatu yang baik. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Oleh Jabir, berarti setelah sholat 2 rakaat, maka di situ terus kita melanjutkan dengan berdoa seperti itu. Nah, itu hadis yang pertama. Dan nanti akan saya simpulkan nanti di sesi yang akhir, dari beberapa hadis kita gabungkan dan langsung kaifiyah praktek secara asli sesuai dengan tuntunan hadis yang ada di sini yang kita baca ini. Kemudian ada beberapa tuntunan pada waktu kita melakukan sholat, apa yang harus dibaca. Pada waktu sholat istikharah itu apa yang harus kita baca,
di halaman 71 ini dijelaskan, wa qala an-Nawawi annahu yustahabu ayyaqra'a fi kulli rak'atayil istikharati. Menurut Imam Nawawi bahwa disunahkan pada waktu kita melakukan 2 rakaat sholat atau sholat istikharah. Ini kalau disunahkan berarti kita yang penting sholat 2 rakaat saja. Apa yang kalian baca, yang penting sholat itu sudah sah. Niatnya adalah sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharati sunnatan lillahi ta'ala. Atau dilengkapi dengan apapun silahkan. Niat adalah dalam hati kita. Menurut Imam Nawawi, yustahabu ayyaqra'a fi kulli rak'atil istikharati fil ula ba'dal Fatihah. Menurut Imam Nawawi, pada waktu rakaat yang pertama salat istikharah itu ba'dal Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Ayyaqra'a fil ula ba'dal Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Kalau Fatihah sudah jelas. Sebab Fatihah harus kita baca di setiap kita melaksanakan sholat. Baik sholat yang ada rukuknya ataupun sholat yang tidak ada rukuknya. Sholat yang ada rukuknya berarti ya sholat maktubah, sholat sunat. Sholat yang tidak ada rukuknya berarti sholat jenazah. Tidak ada rukuknya. Apa yang dibaca pada waktu sholat istikharah menurut Imam An-Nawawi, rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi saniyati ba'dal fatihati qul huwallahu ahad. Kemudian pada waktu seterusnya ini ternyata dikuatkan imam yang lain. Wa kadza dzakarahu al-Imam al-Ghazali fil Ihya. Kadza dzakarahu al-Aini fi Sarhil Bukhari. Metode sholat istikharah ini juga dilakukan oleh Imam Ghazali 2 rakaat. Rakaat pertama dibaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua yang dibaca adalah surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Al-istikharah. Wa amal istikharatu al-manamiyatu. Ini dalam kitab fikih pun juga dilengkapi setelah kita doa, setelah kuliah ayyuhal kafirun, ada yang membaca di situ Ghazali diterangkan di sana, itu dibaca 10 kali, kemudian al-ikhlas 10 kali. Kita usahakan. Kalau istikharah itu berarti kita usahakan. Karena kita punya hajat. Beda kalau kita bermimpi langsung, kita tidak apa-apa, mungkin kita tidak ada niat apa-apa, tiba-tiba diberi petunjuk oleh Allah dari Allah lewat mimpi, yang itu nanti adalah mimpi yang memang itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tadi disebutkan wahyul mukmin. Wahyu sebenarnya khusus Nabi ya. Sebenarnya khusus Nabi, tapi ini mungkin ya wahyu bermakna ilham. Wa amal istikharah al-manamiyah fatustahabu kadzalik akhraja at-Tabrani wa dhiya'u an Ubadah bin Samiti radhiyallahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istikharah al-manamiyah ini juga disunahkan apabila kita minta pilihan pada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti kita istikharah dengan salat 2 rakaat tadi. Kalau sudah minta istikharah seperti itu, nanti Allah akan memberikan ilham kepada kita. Kalau istikharah al-manamiyah itu berarti nanti ada mereka setelah. Nanti Allah akan memberikan petunjuk pada kita pada waktu kita bermimpi ar-ru'yah as-shalihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ru'yal mu'mini kalamun yukallimu bihal abdu rabbahu fil manam. Bahwa mimpinya orang-orang mukmin itu adalah suatu firman Allah, suatu kalam Allah yang Allah menyampaikan, mendawahkan, mengfirmankan kepada hambanya yang mukmin. Ru'yal mukmini kalamun yukallimu bihi al-abdu rabbah fil manam.
Mimpinya orang mukmin itu suatu kalam, suatu perkataan bagi hamba. Ru'yal mu'min kalamun yukallimu bil abdu rabbahu fil manam. Wa akhraja Tabrani an Abi Hudzaifah bin Usaidin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Zahabat an-nubuwatu falanubuwata ba'di illal mubasyirat ar-ru'ya as-salihah yarawha ar-rajul au tura lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Zahabat an-nubuwah falanubuwata ba'di. Kenabian itu sudah hilang setelah Nabi Muhammad. Sifat nubuah, sifat kenabian itu sudah tidak ada pasca Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak ada di bumi atau meninggal atau wafat, kecuali nubuah yang berbentuk mubasyirat ar-ru'ya sholihah, kecuali adalah suatu mimpi yang sholihah, ru'yah as-sholihah. Itu berarti langsung dari Allah. Wa akhraja al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yabqa minan nubuwah ilal mubasyirat. Tidak ada dari sifat kenabian kecuali mimpi yang baik, mubasyirat, atau mimpi yang baik, mimpi yang menyenangkan. Qalu wa ma mubasyirat. Kemudian para sahabat tanya kepada Nabi, apa itu mubasyirat wahai Nabi? Qala ar-ru'ya as-sholihah yaroha rajul al-muslimu au turalah. Mubasyirat itu atau mubasyarat itu adalah suatu mimpi yang baik yang diberikan Allah kepada hambanya yang muslim, kepada orang-orang yang beriman. Ini dua metode ini tadi bisa digabungkan jadi satu. Yang pertama tadi adalah sholat istikharah. Yang kedua adalah bagaimana kita itu adalah bermimpi. Mimpi itu juga suatu kebaikan bagi orang-orang mukmin, mubasyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholat kita tidur, usahakan dengan keadaan yang suci, semuanya dalam keadaan baik. Di hatinya hanya madhep mantep pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Kadang teman-teman pemuda itu yang masih muda-muda itu punya pilihan, yang satu cantik, yang satunya lagi kaya tapi nggak begitu cantik. Bingung dia, lima liha atau lijama liha ini, milih cantiknya atau tentang kekayaannya. Kalau sekarang satu cantik tidak potensi, tapi yang tidak begitu cantik tapi potensi. Ini pilih yang cantik, nanti saya repot. Pilih yang biasa-biasa saja, kita nggak repot, tapi kan berparas kurang sesuai dengan selera kita. Semisal seperti itu. Nah, hal yang seperti ini marilah kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah untuk diberikan yang terbaik. Minta kepada Allah diberikan yang terbaik. Salat, kemudian melaksanakan sholat istirah tadi, kemudian melaksanakan tidur supaya kita mendapatkan mimpi ar-ru'yah as-sholihah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita kok dianjurkan, disunahkan untuk melakukan tidur yang diusahakan untuk supaya bisa mimpi yang sholihah, atau kita ternyata tidur mendapatkan pilihan lagi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini disampaikan di bawahnya, ar-ru'ya as-sholihah minar rajul as-sholih juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ini yang disabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya as-sholihah minar rajul as-sholih, bahwa mimpi yang baik dari seorang laki-laki yang baik pula, atau dari manusia yang baik pula, itu adalah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an, dari 46 bagian minan nubuwah, dari 46 bagian kenabian.
Jadi sifat kenabian sampai di sini 46. Salah satu dari sifat kenabian itu adalah ar-ru'yah as-shalihah. Wa fil hadisi wahyul mu'mini ru'ya wa fil mu'mini ru'yan. Ar-ru'ya syahidatun ala umuril yaqdati. Wahyul mu'mini ru'yan, bahwa wahyu yang diberikan kepada orang mukmin itu adalah berbentuk ru'ya as-shalihah. Ru'ya as-shalihah. Ru'ya as-shalihah itu akan bisa dilakukan atau akan bisa dibuktikan pada waktu kita mendapatkan petunjuk itu sesuai dengan kenyataan. Setelah kita bangun tidur, entah waktunya besoknya lagi, lusa, atau kapan, ternyata apa yang kita impikan, apa yang kita ketahui di dalam dunia mimpi kita memang benar-benar terjadi. Atau ada beberapa petunjuk dalam mimpi kita yang menyebabkan kita juga bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk menjalankan amanah kita menjadi khalifah di dalam bumi ini. Itu dari hadis yang menjelaskan tentang sholat istikharah, kemudian di situ untuk melaksanakan ar-ru'ya as-shalihah bagi orang mukmin. Di bawah ini dijelaskan ada beberapa metode yang sudah ditajrib atau sudah dicoba oleh kalangan ulama yang terdahulu di kitab ini. Wa aidon istikharatun mujarrabatun shahihatun lam yujad misluha. Ada istikharah yang memang benar-benar top chair atau memang benar-benar sudah dicoba beberapa kali. Dicoba beberapa kali, minimal ya 3 kali, ternyata memang benar-benar terjadi. Istikharatun mujarrabatun shahihatun lam yujad misluha. Tidak pernah ditemukan, tapi metode ini banyak sekali mengkabulkan dan bisa memberikan petunjuk, memberikan solusi pada manusia. Fa inna man arada yara akibata amri khairan kana aw syarran falyudajjid al-wudu'a. Ini caranya. Bagi mereka yang ingin minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana masa depannya, bagaimana kehidupan dia di akhir zaman nanti, di akhir kematian dia nanti, apakah khairun kana aw syarrun, apakah nanti dia dalam keadaan baik atau dalam keadaan jelek. Apakah nanti akibati amrin nas itu dia akan menjadi orang yang sukses atau non sukses? Apakah dia akan menjadi orang-orang yang beruntung atau merugi? Di sini tata caranya. Pertama, falyujaddid al-wudu'a ba'dal isya'i. Yang pertama kita berwudu dulu. Wudu dengan tajdidul wudu, berarti sebelumnya kita tidak batal kan, tapi kemudian wudu lagi. Itu tajdidul wudu batal isya, setelah isya ini. Summa yaqudu ala firasin tahirin wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam salasa maratin. Setelah kita berwudu, kemudian duduk di karpet, duduk di tempat-tempat yang suci, fi firasin wa yusalli ala nabi. Setelah duduk kita membaca sholawat 3 kali. Yang paling simpel itu saya lihat itu sholawat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu sudah termasuk sholawat. Yusalli alan nabi salasa marratin wa yaqra'ul fatihata asra marratin. Setelah membaca sholawat, kemudian membaca Fatihah 10 kali. Surat Al-Ikhlas 11 kali. Summa yusolli aidon salasa marratin. Itu tadi yang dimaksud membaca surat Al-Fatihah 10 kali, kemudian surat Ikhlas 11 kali, kemudian membaca sholawat 3 kali lagi. Summa yarkudu ala syikihil aiman ini, kemudian dia tidur menghadap ke barat atau menghadap ke kiblat.
mutawajihan ila kiblah, berarti kepalanya di sebelah utara, badannya dan kepalanya menghadap ke kiblat. Fainahu yara ru'yan mukhbiratan ala muqtadha akhwalihi. Kalau kita di sini istikharah supaya diberitahu nanti akhir hayat kita atau akhir dari hal-hal yang kita inginkan atau akhir dari pungkasan kita, masa depan kita apakah nanti baik atau tidak, maka di situ dia harus baca sholawat 3 kali, Fatihah 10 kali, surat Ikhlas 11 kali. Kemudian baca sholawat lagi 3 kali, baru dia duduk. Dia duduk atau tidur, sumayar kudu, kemudian tidur menghadap ke kiblat. Apa gunanya kalau kita istikharah seperti itu? Kalau nanti kita sudah tidur, fainau yara ru'yan mukhbiratan, bahwa mereka itu tahu bahwa anak saya sudah mendapatkan ru'yan mukhbiratan ke anak saya. Berarti dia sudah tahu, maka dia nanti akan mendapatkan suatu kabar yang baik. Fainahu yara ru'yan mukhbiratan ala muqtadha akhwalihi. Dia nanti akan diberi petunjuk oleh Allah apa yang akan kita laksanakan, aktivitas kita yang akan datang itu memang benar-benar baik atau memang tidak. Kadang kelihatan baik tapi ternyata tidak, kadang kelihatan tidak baik tapi ternyata baik. Yara ru'yan mukhbiratan ala muqtadha akhwali. Fala budda lahu min ta'biri ru'yah ilam ya'rif ta'biraha. Kemudian setelah kita mendapatkan petunjuk dari Allah, baik itu adalah petunjuk yang samar ataupun tidak, petunjuk yang samar semisal dia ingin mendapatkan kerjaan 1 di pabrik, 2 menjadi aparatur negara, 3 menjadi TKW atau TKI di luar negeri. Dari 3 pilihan ini dia minta kepada Allah supaya diberi pilihan. Maka pilihan yang akan kalian yakini itu, pilihan yang akan kalian tahu petunjuk dari Allah itu, apakah nanti kita itu di luar negeri atau kita itu bekerja di ASN atau kita bekerja di pabrik, nanti Allah akan berikan petunjuk itu. Nah, petunjuk itu tidak harus sama. Si A misal, ini saya kawin si A atau si B atau si C atau si D. Maka di situ bisa ada langsung ditetapkan oleh Allah. Bahkan dia nanti juga bisa hanya diberikan ciri-ciri orang yang akan dia nikahi. Misal seperti itu. Fala buta minta biru ya. Kalau seperti itu perlu takbir. Ada petunjuk, hanya gambaran, maka harus ada takbirul riyah. Yang kalau memang dia tidak bisa mengartikan mimpi itu sendiri. Nah, yang bisa mengartikan mimpi itu sendiri jelas dia memang juga benar-benar salih. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku di Jamiah Dunia Aswaja, bahwa istikharah itu sangat erat hubungannya dengan hati kita. Istikharah ku cowedek karo atine awake dhewe. Insyaallah nek wong soleh, insyaallah kalau memang dia adalah orang yang baik, saya yakin Allah akan memberikan petunjuk dan petunjuk itu akan lebih memperbaiki kita. Tapi di situ sebaliknya, kalau memang kalau memang seorang laki-laki yang istikharah itu kurang baik, atau kita yang istikharah ini adalah kurang sesuai dengan keputusan Allah, kita sering di situ melakukan kemaksiatan, maka apa yang kita ketahui, kita katakan itu bukan ilham dari Allah, itu bukan wahyu dari Allah, mungkin saja itu adalah hanya inisiatif biasa dari saudara-saudara kita. Ini syaratnya ar-rajul itu harus sholih, baik, baru minta petunjuk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia itu ahlul ma'asi, kalau dia tahu bahwa dia itu adalah jauh dari Allah, maka supaya nanti istikharahnya memang benar-benar top tier atau tidak, maka mintalah kepada seseorang untuk memberikan istikharah. Mintalah kepada orang supaya orang itu mengistikharahi kita apa pekerjaan, apa yang harus kita kerjakan, supaya kita tidak salah jalan. Saudara-saudaraku di JRA yang dirahmati Allah,
Demikian pertemuan kita di sore hari ini yang membahas tentang bagaimana tata cara kita istikharah, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sholat atau kita dengan cara ru'yan sholihah. Walafu minkum, selamat berbuka puasa, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.